Perkenalkan nama saya Lula Herliana Herawati. Saya dari PJJ Informatika kelas IF 105. Di sini saya akan bikin mini vlog tentang nested loop yang bisa kita sebut perulangan bersarang. Di dalam dunia pemrograman, perulangan merupakan suatu struktur yang sangat penting. Dalam perulangan digunakan juga mengeksekusi suatu perintah secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama dan berkali-kali. Salah satu bentuk perulangan yang sering digunakan yaitu nested loop atau perulangan bersarang. Nested loop itu juga banyak manfaatnya, membuat program yang membutuhkan pengolahan data seperti tabel, matriks, maupun pola-pola tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep nested loop sangat diperlukan bagi mahasiswa seperti saya untuk mempelajari pemrograman dasar. Nested loop atau perulangan bersarang apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan itu? Nested loop atau perulangan bersarang adalah perulangan di mana terdapat perulangan lain di dalamnya. Perulangan bisa disebut outer loop atau perulangan di dalamnya, atau kita sebut inner loop, yang akan dijalankan sepenuhnya setiap outer loop dieksekusi satu kali. Bagaimana sih cara kerjanya nested loop itu dalam pemrograman? Kadang kita sebagai mahasiswa masih bingung ya, gimana sih cara kerjanya? Cara kerja nested loop itu dimulai dari eksekusi outer loop terlebih dahulu. Setiap satu kali perulangan outer loop berjalan, maka inner loop yang akan jalankan dari awal hingga selesai proses itu akan berulang sampai kondisinya loopnya bernilai salah. Sampai kondisi outer loopnya bernilai salah maksudnya. Terus apa sih kegunaannya dalam buat satu program? Kita perlu nggak sih pakai itu biar mudah? Apa kita nggak perlu pakai itu biar banyak ya kutip-kutip tanda tanya dengan pertanyaan seperti itu. Nah, cara perlu digunakan dalam kebutuhan pemrogram, membuat dengan mempermudah. Apa sih, kan ini nggak memudah, kata siapa? Nested loop itu mempermudah. Contoh, membuat pola angka, simbol bisa berulang, mengolah array 2 dimensi ya, matriks ya, terus menampilkan bentuk tabel yang kita ini kan, misalkan enggak, ini kalau manual kan agak lama. Kalau kita pakai nested loop itu lebih mudah, melakukan perhitungan berulang dengan kompleks, jadi nggak usah diulang dengan salah. Kalau dengan kompleks tuh lebih cepat, tepat, dan mempersingkat waktu kita. Nested loop itu merupakan perulangan yang sangat penting dalam pemrograman. Dengan menggunakan perulangan bersarang, programmer dapat menyelesaikan permasalahannya yang melibatkan proses berulang dan datanya multidimensi secara lebih efektif dan efisien. Manfaat nested loop sendiri itu banyak sekali manfaatnya, terutama ketika kita berhubungan dengan data, struktur, atau program atau proses berulang lebih dari satu tingkatan maupun nested loop lainnya. Contoh satu, mengolah data 2 dimensi. Pengolahan data 2 dimensi itu array 2 dimensi atau matriks ya, seperti tabel nilai mahasiswa, data penjualan, atau data bentuk basis kolom outer loop bisa mengatur baris, sedangkan inner loop mengatur kolomnya. Kedua, membuat pola bentuk tertentu. Nested loop itu sering digunakan untuk membuat pola tertentu, contohnya pola bintang, pattern, angka, atau simbol di layar seperti pola segitiga, terus pola persegi itu persegi, terus bisa juga piramida, pola angka yang berurutan. Hal ini sering menjadi latihan dasar dalam pemrograman untuk melatih logika kita, logika berpikir sih lebih tepatnya, bukan logika kita. Ketiga, memudahkan proses perhitungan berulang. Dalam kasus tertentu, perhitungan dilakukan secara berulang tanpa tingkatkan, misalnya perhitungan
table perkalian itu kan kalau misalkan manual agak lama ya, tidak efektif. Tapi kalau kita pakai nested loop itu lebih efektif. Terus perhitungan kombinasi data agar tidak tertukar data A dengan data B. Perhitungan estetik sederhana di mana nested loop merupakan menyederhanakan proses tersebut tanpa menuliskan kode yang berulang. Jadinya lebih mudah, lebih efisien. Terus keempat, meningkatkan efisien penulisan program. Nested loop sendiri itu programmer dapat membuat kode yang lebih ringkas dan lebih terstruktur dibandingkan penulisan perintah yang sama sekali secara manual, yang maksudnya berkali-kali loh. Kalau misalkan pakai nested loop lebih efisien gak sih nulis dengan satu kali doang tapi tanpa harus manual yang berkali-kali? Itu lebih mudah, lebih praktis bagi kita seorang mahasiswa. Adapun digunakan untuk algoritma lebih kompleksnya algoritma ya. Terus nested loop sendiri digunakan dalam algoritma, contohnya seperti sorting, bubble sort atau selection sort. Terus dalam pencarian data, dalam tabel, pemrosesan data grid atau koordinator. Kalau dalam algoritma mungkin nested loop hanya segitu, tapi nggak disangka-sangka loh, nested loop yang mempermudah kita ternyata punya kekurangan juga. Apa sih kekurangan nested loop itu? Apa sih? Kan nested loop bagus banget nih, efisien, maksimal buat kita. Apa sih kekurangannya? Oh, nested loop masa banyak kekurangannya? Tidak banyak, tapi adalah kekurangannya. Kekurangan nested loop atau perulangan bersarang itu, meskipun nested loop banyak memiliki manfaat bagi pemrograman, terdapat kekurangan juga yang mana kita harus memperhatikan waktu eksekusi lebih lama. Nested loop dapat menyebabkan berjalannya lebih lambat, terutama untuk perulangan besar. Jika outer loop berjalan 100 kali dan inner loop berjalan 100 kali juga, maka proses yang terjadi 100 dikali 100 berarti 1000 kali eksekusi. Itu kekurangan pertamanya. Terus kompleks waktu tinggi, time complexion. Nested loop sering memiliki kompleksasi waktu itu lebih tinggi ya, tergantung jumlah tingkatan perulangan. Hal ini membuat pemrograman kurang efisien untuk data berukuran besar. Jadi bisa kita bilang nested loop untuk data yang kecil atau sedang masih better lah dibandingkan yang besar. Yang ketiga, membuat kode sulit dipahami. Jika perulangannya banyak, jika perulangan bersarangnya banyak, maksudnya misalnya 3 atau 4 tingkat, kode akan menjadi lebih sulit dibaca, terus susah dipahami, terus sulit diperbaiki, atau debugging struktur yang terlalu dalam untuk meningkatkan risiko kesalahan logika. Biasanya kalau kita error ya, kan kita ini kenapa, itu mungkin kesalahan kode yang sulit dipahami karena tingkatannya lebih banyak, jadinya kodenya error terus, atau juga kita salah titik, bisa juga kayak gitu. Terus resiko infinity-nya loop lebih besar. Jika kondisinya berhenti pada salah satu loop yang dituliskan, bisa terjadi perulangan tak terbatas infinity atau menyebabkan program yang tidak berhenti, jadi programnya terus menerus. Yang kelima, penggunaan memori dan sumber dayanya lebih besar karena kan kita kan pakai nested loop, jadi ya kayak CPU-nya tuh, komputer seperti itu bisa menurunkan kinerja sistem. Adapun contoh nested loop menampilkan pola bintang di C++. Nextnya kita akan buat contoh bintang di C++ dengan nested loop. Oke, sekian, terima kasih vlog ini dari saya. Saya akhiri, jika ada salah kata, salah bahasa atau kesalahan saya, mohon maaf sebesar-besarnya.